Share screen-nya Seperti- sudah berjalan belum ya, Kak? Wah, mental semua. Mental semua, hilang semua orangnya. Sinyalnya agak susah ini, hujan mungkin. Oh iya, ini di Sukadana hujan ya, Kak ya? Probolinggo. Mendung gelap. Mendung, Kak di sini, Kak. Mendung gelap, Kak. Di sini juga. Kalau mati lampu, baik mati juga ini, Kak. Oh, nggak bisa share screen-nya. Kelihatan nggak ini, Kak? Enggak, Kak. Hilang. Belum Hilang muncul. ya? Belum muncul. Mbak Niken, Ya Pak, kenapa? kandungannya umur berapa bulan, Mbak? Aku di neng kono kok ngejak deh, kacau. Masih 6 bulan Pak. Oh, masih aman. Ya. Zona aman berarti ya. 7 keluar loh anakku, Pak. Berapa Bu? 7 keluar. 7 bulan, Kak. Jadi di inkubator itu 22 gitu. Akor ngomong aneh-aneh harus direkam karo Kak Nuni kasih itu. Kak, ini gimana kok saya nggak bisa share screen ya? Nggak ada tombolnya ini ke bawah gitu. Ada yang bisa membantu? Enggak kelihatan, kita enggak lihat ya, so kelihatan sih, Kak. Nggak bisa ya? Coba, tak coba dulu punya aku bisa share screen enggak ya? Coba. Besok aja ya. Oh, bisa Kak. Sinyal aman. Aku sinyalnya aman berarti dengan sinyalnya aman. Iya. Sinyal ya, Kak. Coba Kak David berhenti dulu share screen-nya. Iya, siap. Aku pakai HP Kak. Nggak bisa dipindah lagi. Ini nih udah ke kolom share screen, tapi begitu diklik muncul gambarnya tapi nggak muncul share-nya gitu loh, Kak. Di escape lagi aja Kak, coba. Sama Kak, kok malah nggak keluar ya? Terkadang ganti beda laptop, beda penanganan juga sih. Beda-beda semua setiap ininya. Windows-nya ngaruh, ininya ngaruh. Muncul? Belum. Muncul belum, Kak? Belum, Kak. Belum muncul. Coba saya stop dulu. Dismiss itu nggak bisa ya? Ya, dismiss nggak bisa. Gangguan. Error. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa Kak. Bisa. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita mulai pertemuan ke-11 kita, pertemuan terakhir ya kakak-kakak sebelum kita luring,
Mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak agar diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar ini kakak-kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sudah Belum sarapan? baik banget. Oh, belum baik banget. Oke. Seperti biasa, kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan view terchat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada pertemuan yang ketiga, modul 2.1 ini tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Masih sama ya Kak ya, dengan pertemuan yang pertama dan kedua kemarin. Kemudian pembelajaran 1.1 dan 2 itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Hari ini kita 2JP. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kita. Jadi nanti di sini kakak-kakak akan saling sharing, ya, akan saling berbagi pengalaman dengan saya dibagi kelompok nanti ya. Sama pokoknya itu adalah 3 poin seperti yang kemarin itu. Namun di sini ini lebih ke sharing pengalaman tentang mengajar, kemudian pemanasan. Mungkin kakak-kakak memiliki ide atau cara ya pemanasannya itu berbeda dari yang biasanya kita hanya menggunakan pemanasan statis dan dinamis. Di sini mungkin pemanasannya kakak-kakak pernah melakukan dengan cara bermain ya, permainan misalnya seperti berebut ekor kera atau bermain ular-ularan seperti itu. Kemudian agenda sesi kita pada pagi hari ini yang pertama berburu referensi dalam penyajian tugas gerak, kemudian 2 berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang terakhir adalah refleksi. Dari berburu referensi ini nanti kakak-kakak setiap kelompok itu memiliki gagasan tersendiri, memiliki ide masing-masing. Jadi ya Kak ya. Jadi nanti semua kita di sini menyajikan pengalaman kakak-kakak masing-masing dalam pembelajaran. Kemudian review singkat materi pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Pertemuan 1 kita tentang pembelajaran efektif. Kira-kira kakak-kakak masih ingat ini gerakannya kemarin? Clue-nya 9 kriteria pembelajaran. Kak Wahyu, kemarin pembelajaran kriteria pembelajaran yang ke-8 masih ingat? Yang ke-8 kan-nya apa ya, Bu? Kak. Kak Wahyu Halo? masih ingat? Halo? Penilaian dan evaluasi. Oh, Gimana kemarin? Penilaian dan evaluasi. penilaian dan evaluasi. Oke. Kak Ervin. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Oke. Penilaian dan evaluasi. Kak Ervin. Evaluasi.
Kak Ervin hadir? Halo. Oke, Kak Feti, pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin gimana clue-nya? Isyaratnya gimana kemarin? Pembelajaran Berdiferensiasi. pengajaran diferensiasi 2 jari Kak. Oke, 2 jari ya. Naik atas bawah. Kak Niken, keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Aktif siswa. Oke, keren. Ingat. Kak David, yang pertama, tujuan pembelajaran. Kemarin isyaratnya. Oke, ke depan ya. Tujuannya ke depan berarti. Oke, Kak Dedi, yang keempat, adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Habis mandi nanti lewat dulu habis mandi pakai baju dulu. Oke. Kak Ketut, adanya Iya, Kak. pemrogesan dan pentahapan konten. Progres kemarin gimana? Progres. Iya. Gimana Kak Ketut? Adanya halo. pemrogesan konten. Apa? Adanya pemrogesan dan Pentahapan konten. Oke, itu. Ya. Kak Ervin yang penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan, Oke. demonstrasi, buka Ya. lebar. Oke, keterampilan. Oke, ada 3 ya. Oke. Kak Dedi, umpan balik. Oke. Umpan balik. Lagi, Kak Niken, komunikasi efektif. Komunikasi Efektif. Oke, komunikasi efektif. Yang terakhir, Kak Feti, keselamatan. Oke, sekarang saya akan memperagakan 3 gerakan kakak-kakak yang menyebutkan kriterianya. Oke, siap? nggak muncul, Kak. Sinyalnya hilang. Oke, siapa yang bisa menjawab? Boleh. Oke, Kak Ervin. Penjelasan, demonstrasi, dan keterampilan. Oke, penjelasan, demonstrasi, dan keterampilan. Siapa yang bisa jawab? Keselamatan Kak. Keselamatan. Terakhir. Oke, Kak Niken. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdefinisiasi. Tepuk tangan untuk kelas 3. Masih hafal semua ternyata. Oke. Nanti kita saat luring ada lagi itu ya. Saat luring ada lagi. Siapa yang ingin bergabung? Kak Rian, sudah masuk Kak Rian? Oke, Kak Diki.
Halo Kak Rian, Kak Diki. Kak Rian sedang di perjalanan. Kak Diki, gimana kabarnya nih Kak Diki dan Kak Rian? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Masih di kantor. Masih ya. di kantor. Oke. Esensi atau kata kunci pertemuan kita yang kedua kemarin adalah tentang bahwa guru itu dalam mendapatkan perhatian siswa mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cuy, itu pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi ketika kita ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kita tidak boleh melupakan dari 3 kriteria itu. 1, perhatian siswa, kemudian pengembangan konten, dan mengkomunikasikan isyarat. Jadi ketika kita ingin pembelajaran PJOK kita itu efisien, ya, kita tidak boleh mengesampingkan dari 3 kriteria tersebut. Contoh kemarin yang isyarat, bahasa isyarat kita kepada peserta didik. Kira-kira kalau yang umum digunakan guru PJOK itu biasanya isyaratnya itu menggunakan apa? Peluit kakak. Oke, fluid ya kak ya. Ya kakak. Fluid. Ya, identik ketika guru PJOK itu menggunakan fluid. Kira-kira selain fluid ada kakak-kakak? Teriak. Alat bantu yang lain ada tikun. Berteriak ya. Kalau teriakan, contohnya seperti apa? Yang mudah dipahami oleh anak, atau anak itu ketika kita mengucapkan anak bisa langsung melakukan tindakan atau kegiatan. Contohnya teriak seperti apa, Kak? Berhitung, Kak. Oke, berhitung gitu ya. Misalnya sebelum dimulai pemanasan, anak-anak berhitung terlebih dahulu begitu ya. Oke, tadi ada fluid, ada teriakan, ada lagi kakak-kakak bahasa isyarat yang kita gunakan kepada anak-anak dan anak-anak itu mudah untuk memahami. Mas Wahyu coba Mas. Kalau di SLB kita pakai bahasa isyarat. Iya. Khususnya untuk yang tunarungu. Gimana bahasa isyaratnya? Contohnya Mas. Contohnya gimana Kak Wahyu? Jadi kalau kita suruh baris, kita gini posisi tangannya Kak. Begini. Jadi gini. Nah kalau soal untuk pemanasan, kita gini. Pemanasan seperti ini ya Kak. Oke, ya. Berarti itu salah duanya. Berarti banyak sekali ya Kak kalau untuk di SLB itu untuk yang tunawicara mungkin ya Kak ya. Jadi kita mengkomunikasikan dengan bahasa isyarat. Mungkin kita guru-guru yang di kelas biasa ini bisa belajar isyarat ini dengan Kak Wahyu dan Kak Ketut ini ya. Jadi nanti saat kita luring, bisa, Kak. Kita luring nanti gunakan waktu kita itu benar-benar yang untuk menambah ilmu, menambah tangki kita ya kakak-kakak. Di situ nanti kita sharing, memberikan tanggapan. Jadi kita itu nggak pasif. Pertemuan kita, pembelajaran kita itu benar-benar bermanfaat, tidak sia-sia begitu. Jadi bukan hanya kita sekedar ikut pelatihan mendapat sertifikat, namun kita juga intisari dari pelatihan kita itu mendapatkan ilmu. Terutama nanti itu peningkatan pedagogi kita sebagai seorang guru PJOK. Jadi kita makin disenangi anak, kemudian anak itu makin nyaman belajar dengan kita ya, makin mudah dimengerti bahasa kita kepada anak.
Karena ketika kita menyampaikan bahasa tidak jelas atau kurang jelas, anak itu akan salah memaknai. Begitu ya kakak-kakak ya. Kira-kira ada lagi, Kak Ervin biasanya menggunakan bahasa isyarat gimana? Kalau saat latihan mungkin? Aba-aba kalau udah kakak tepuk tangan 3 kali tatap, itu langsung dia kumpul baris langsung mulai. Oke, berarti isyarat menggunakan tepuk tangan ya kak ya? Iya. Mungkin kalau kita memanggil gitu kali ya, di Iya. sekolah itu juga kadang cium 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 gitu, ngawi-ngawi gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu cuy atau bahasa isyarat kita sebagai seorang guru PJOK. Oke, kita menggunakan bahasa isyarat tujuannya anak itu memahami gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu apa? Yang lagi di TikTok itu, yang lagi mewing. Ya. Kalau ibu punya mewing ini ya. Kak, ini hilang. Hilang. Sinyalnya Hilang. putus. Pergi lagi. Oke. Ya, siap-siap ini kita berburu referensi ya, penyajian tugas gerak. Berburu referensi ini nanti kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room. Oke. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CUI, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke, siap dibagi di breakout room. Nanti ininya saya kirim di chat WA ya kak ya, Google Doc-nya. Saya stop share screen-nya dulu. Sinyalnya naik turun sinyal. Ya, di sini naik turun sinyalnya. Berarti ini nanti ada 9, satu kelompok itu nanti 3 orang ya kakak-kakak. Monggo silakan saling bertukar pengalaman dalam mengajar. Oke, silakan masuk ke breakout room kakak-kakak. Kak David, masuk ke room. Kak Ervin, Kak Feti, Kak Kurniawan, Kak Dedi, Kak Joko, Kak Niken.
Lah kok 2 orang?
Ini dari tadi loh sinyalnya tuh pakai HP juga sama, pakai pakai apa tuh? Iya, betul fotokopi sih namanya. Di PRG juga iya sama, fotokopi udah diganti cepat ganti diganti. Ini konsum malah ganteng-gantengan nih. Ya, Bun. Ini aku pakai sinyal HP ini. Pakai wifi nggak bisa, samaran nggak bisa. Nah, suruh pakai samaran. Gimana lagi? Samaran, tik incognito. Nah, hilang, masuk. Oh, ganti namanya tuh di setting ini. Ini toh. Enggak, biarin. Kenapa diberkasnya dimasukin nama ketut fotokopi? Iya, tak apa-apa. Nanti suruh ganti KTP. Ketut fotokopi. KTP juga ya sih. Ya, cara ganti ketut fotokopi. Sinyalnya keluar masuk ini Kak. Iya. Naik turun kok. Enggak seperti biasa iki sinyalnya. Eh, Aku ya orang mudeng iki mau kerja kelompok ya apa. Wong delok slitera ora ketara. Mas Bayu pacaran wis mlebu kelompok ya. Dia pakai HP juga kadang kadang hilang, kadang enggak. Heeh. Kadang bisa, kadang enggak juga. Yuk mlebu break room. Oke. Pak Erlan nggak mau ngaku padahal udah ngiler-ngiler di situ Pak Erlan. Iki masuk ruang kerja kelompok ya panggah dhewe misalnya. Filmnya Derry udah bagus. Judulnya apa tuh Kak? Tetangga itu loh. Tetangga apa Pak? Aku sih kurang ngajar anak kalau Derry gitu. Pak minta film-filmnya yang bagus Pak. Kurang ngajar. Invasi dulu fisik. Kurang ngajar ya Allah. Dulu kan artinya di ada sana tuh. Siapa itu di perpustakaan dulu file-file itu kurang ngajar. Waduh, pindah kantor ini. Saya udah punya kantor sendiri, ada tempat tidur di pojok sana, tapi jauh dari wifi.
Dulu ada wifi, ada anu gamenya, sekarang nggak ada. Diput- Diputus kabeh kok. Karo Bu Fitri diputus semua udah. Bukan Kak Katut yang ibu-ibu yang lebih jauh dari saya. Iya gitu.
Jangan pukul lah. Anu akhirnya Pak Bahar makanya semua pakai belah. Semua. Kecil kali konten. Pantesan lek turu lek numpak montor orang ngene-ngene. Lah padha balik kabeh pisan. Kameraku rusak. Sinyalnya angel banget. Terus suaranya delay. Koyone Nunggu kabar sinyale Kak. kowe. Nunggu kabar ya. Heeh. Iki SPT kapan metu ya Pak Kadis ngetokne ya?
Halo, Halo. sudah ready nih ya? Gimana tadi hasil diskusinya?
Asik. Berantem Kak, berantem diskusinya. Malah berantem. Oke, kita kasih waktu 10 Ronde. 10 menit satu kelompok untuk presentasi ya, supaya nanti kita tidak terlalu jauh. Oke, yang pertama siap kelompok 1. Tadi kelompok 1 siapa? Mas Wahyu. Oke, Kak Wahyu, monggo silakan. Kalau ada PPT-nya silakan di share screen. Kak Wahyu yang baca, PPT-nya Kak David yang nyimpen. Saya screen-nya lo di Kak David sing nganu. Nah, kan? Kak David yang share screen, Kak Wahyu yang membacakan, monggo. Menyampaikan tentang di kelompok 1 yang kan Wahyu, yang kedua yang Kak David. Yang pertama untuk mendapatkan menetapkan tanda prosedur, kita menggunakan fluid, pertama fluid, yang kedua bisa, yang ketiga atau bicara yang lantang, yang B mengatasi lingkungan dalam pembelajaran kita dengan cara kesempatan kelas, komunikasi yang baik. C memastikan peserta didik dan melihat. Caranya memberikan pertanyaan, kedua perhatian guru, yang ketiga evaluasi. Selanjutnya yang D, penggunaan waktu yang efisien dengan cara sesuai perencanaan modul belajar. Menahapkan konten dan aspek organisasi organisasi. Untuk keterampilan yang diajarkan, pertama cara pas bahwa urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama pendahuluan, yang kedua selanjutnya tutup. Isyarat pembelajaran dengan keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama melemparkan bola ke atas dengan kedua tangan. Isyarat clue-nya yang digunakan, kita menggunakan fluid dan menggerakkan kedua tangan dari menggerakkan kedua tangan. Pokoknya geser ke kiri Kak, enggak ketok. Menggerakkan kedua tangan dari bawah ke atas. Nah, yang ketiga kedua tangan ya mengapa itu ya kan. Terima kasih presentasi dari ini. Kiranya yang bertanya yang belum Oke, terima kasih dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Monggo silakan. cukup. Cukup. Kelompok 2? Mungkin udah pada jelas mungkin, Kak. Mbak Peti, pakai kesempatan Mbak Peti. Silakan. Pokoknya sing tekan kok apa gantian tekan ya Pak David ya. Kak Peti monggo.
Oke, jika tidak ada, saya izin bertanya, Kak. Waduh, abot iki. Oke, dikebawakan tadi tentang perhatian guru. Oke, ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini nih peserta didik kita sebagai guru melihat bagaimana, Kak? Mendengar dan melihat ini. Izin membantu menjawab, Kak. Ini tadi hasil diskusinya adalah ada 3 ya memang yang kita sorot, kita naikkan. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan, yang kedua adalah perhatian guru, yang ketiga adalah ada evaluasi. Nah, yang dalam artian kan jadi pertanyaan perhatian guru ini sengaja kita gini karena biar ada pematiknya, dari dipasang pematik banyak banget, tapi nggak ada yang nanya ini. Akhirnya Oke. Perhatian guru ini dalam konsepnya sebetulnya bukan perhatian guru, tapi guru memperhatikan siswa, tapi kita rubah menjadi perhatian guru. Jadi kalau untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu pasti kalau kita PJOK itu kan sudah langsung bertatap muka, serius nggak anak ini, main-main atau enggak, lain sebagainya, itu larinya ke perhatian guru khusus. Jadi guru itu memperhatikan nggak sih siswanya, apa hanya sekedar yang penting ngomong dari A sampai Z, wis berampung ngajar ya bar gitu kan. Tapi yang dimaksudnya adalah perhatiannya itu adalah guru itu open sama anak, memastikan anak itu melihatnya, terus mendengar ada suara ributnya atau enggak dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kan. Oke, jadi di sini ini adalah perhatian guru terhadap murid. Jadi kita sebagai guru harus memastikan bahwasannya kita itu memperhatikan seluruh murid kita, seperti itu ya, Kak ya? Ya, benar. Aslinya itu hanya sebagai ini pemantiknya. Sebetulnya sudah jelas ini memberikan pertanyaan, evaluasi, berarti gurunya itu sebenarnya memperhatikan. Sudah, itu hanya pemantiknya. Oke, mungkin izin menambahkan ya, kelompok 1. Mungkin di sini juga perhatian guru itu seperti ini, memastikan peserta didik mendengar dan melihat posisi kita. Jadi kita itu mungkin seperti ini ya, Kak. Ketika anak-anak berbaris, usahakan posisi kita itu dapat terlihat oleh seluruh siswa. Jadi siswa itu jangan sampai kita itu ketutupan dengan rekannya. Misalnya ketika kita sedang pemanasan, bagaimana kita mengatur, memberikan instruksi kepada anak-anak barisnya seperti apa, atau mungkin yang memiliki tinggi badan kurang di depan, yang tinggi badan atau berat badannya itu tinggi mungkin di belakang, supaya apa? Supaya kita sebagai guru itu terlihat oleh murid dan suara kita itu didengar oleh seluruhnya murid gitu. Jadi nggak ada guru PJOK itu istilahnya yang suaranya pelan, nggak ada guru PJOK itu yang klemak-klemek. Mungkin seperti itu ya, Kak David ya? Iya, benar, Kak. Oke. Benar banget itu. Ya. Itu kan larinya ke perhatian. Pokoknya semua itu perhatian guru, include luar biasa. Ada yang ingin mungkin bertanya tadi setelah saya ada satu pertanyaan, mungkin kelompok 2 ingin bertanya. Pak, aku. Oh, Mbak Evin. Ya. Untuk kesepakatan kelas itu bagaimana ya, Kak ya? Kalau anak SD itu agak sulit, gimana gitu? Kita udah atur gitu. Oke, bagus. Kesepakatan kelas. Monggo, ini yang kita angkat, kita tanya kesepakatan. Jadi kita ini memang angkatnya ini adalah modul ajar atau pembelajaran di SMA atau SMK. Jadi lebih gampang. Makanya kita nggak mau cari yang sulit-sulit, Kak. Kalau SD itu ngomongin kesepakatan kelas nggak ada. Suruh diem lari kan gitu. Kalau di SMA SMK sudah jelas mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran itu, kita ngambilnya adalah kesepakatan kelas, kemudian komunikasi. Kesepakatan kelasnya sudah jelas, masuk tidak terlambat, kemudian kehadirannya sekian, perhatikan nanti hasil evaluasinya harus seperti ini, tujuan pembelajaran seperti ini, dan semua harus sudah dilakukan. Pakai training dan lain sebagainya gitu. Terus komunikasinya itu sebetulnya kesepakatan kelas itu
yang benar itu harusnya saya pancingnya tadi komunikasinya saya taruh bawah. Nah, coba nggak ada yang tanya aja, kenapa nggak komunikasi dulu sebelum kesepakatan kelas? Ya kan? Sebenarnya komunikasi dalam kesepakatan kelas itu jadi satu. Jadi kalau nggak ada komunikasi, kesepakatan kelas juga nggak akan terpenuhi. Itu Kak Ervin, terima kasih. Monggo. Izin menambahkan ya Kak David. Oke, siap Kak. Untuk kesepakatan kelas ini tidak hanya di jenjang atas ya, SMA atau SMK, namun dari saat SD pun, saat dari TK, kita sudah menerapkan atau membiasakan kepada anak sebelum. Nah, kesepakatan kelas ini biasanya kakak-kakak kita buat di awal tahun ajaran. Nah, kita sesuaikan. Nah, ketika kita mengajar di SD, kesepakatannya itu kita gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak SD. Tidak perlu banyak kesepakatan. Yang penting bagaimana ya? Kesepakatan itu dapat menunjang pembelajaran kita ketika nanti itu di jalan ada masalah. Kalau bisa itu enggak ada ya, yang dalam kesepakatan kita itu dalam perjalanan pembelajaran kita itu tidak ada. Contohnya seperti ini. Kalau SD ya, mungkin Kak Ervin ya, kita sama di SD. Jadi saya itu di awal pembelajaran melihat karena masih di kelas ya, anak itu karena kelas 1 mungkin masih terbawa suasana di TK, membawa jajan. Nah, jadi kebetulan saya melihat studi seperti itu, saya buat sekalian kesepakatan kelasnya. Saya hanya membuat 3 kesepakatan kelas di kelas fase A. Yang pertama, ketika pelajaran PJOK saat praktik, anak-anak harus memakai pakaian olahraga. 1. Kemudian kedua, karena saya melihat ada anak-anak yang memakan jajan di dalam kelas, saya tambahkan. Jadi saat kita belajar PJOK tidak ada yang boleh makan di kelas. Kemudian yang ketiga, ketika jam pelajaran PJOK itu anak-anak tidak boleh datang terlambat. Karena kalau praktik itu biasanya saya ngambil jamnya pagi. Anak masih fresh, kemudian mataharinya juga belum terik ya kakak-kakak. Jadi kelas bawah itu saya ambil olahraganya memang selalu pagi praktiknya. Kalau untuk teorinya biasanya saya ambil di jam ke-5 dan ke-6. Begitu ya Kak Ervin ya. Kita buat kesepakatan, namun kita sesuaikan dengan tingkatannya. Mungkin kalau kelas 1 hanya 3, nanti mungkin kelas 3 itu nambah lagi jadi 4 kesepakatan. Ketika nanti kelas 5 jadi nambah 6 kesepakatan gitu. Kan nanti ketika semakin tinggi kelasnya mungkin perilaku anak-anak itu kan mungkin ada beberapa perilaku menyimpang seperti contohnya kayak gondrong. Jadi ketika kita membuat kesepakatan dari awal, jadi anak-anak yang laki-laki tidak boleh rambutnya gondrong, kemudian kuku. Nah, itu ya. Ya, kuku itu tidak boleh panjang. Misalnya untuk yang kelas 4, 5, 6. Seperti itu ya Kak Ervin ya. Ya, betul. Sama berarti Kak. Iya, untuk kakak-kakak yang lain bisa menjadi masukan ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Beri aplaus dulu kepada Kak Nuni yang sudah memberikan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Ya, kelompok 2. Cukup ya waktunya 10 menit. Oke, monggo. Oke. Yo, Mbak Peti, gas. Kita kelompok 3 ya Kak Ervin ya. Kelompok 2 berarti Kak Dedi. Kak Dedi. Kak Dedi, Kak Niken, dan Kak Kurniawan ya? Mbak Niken. Pak Dedi dalam perjalanan. Enggak, packing. Kak Niken, dibantu. Ya, Kak. Jadi balik orang
Untuk kelompok 2, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 tadi sedikit sulit karena hanya berdua. Pak Jokonya nggak aktif, ada kendala mungkin. Jadi kelompok 2 tadi di poin 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kita keterampilan gerak yang diajarkan lokomotor dan non lokomotor. Lokomotor berjalan, berlari, berlompat. Gerakan mengayunkan non lokomotor, gerakan mengayunkan tangan, memutar pinggang dan membungkukkan punggung. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan yang lokomotor, kita pemanasan, warming up, kemudian mengamati, memahami dan melakukan contoh gerakan berjalan, berlari, melompat, kemudian pendinginan. Untuk non lokomotornya, kita pemanasan, melakukan gerakan dasar, memberikan bola secara estafet dengan posisi mengayunkan lengan, kemudian pendinginan. Itu yang bisa dilakukan. Nanti ditambahkan untuk penjabarannya. Terima kasih. Ambil packing ya. Ini Oke, Kak Niken ingin menambahkan, monggo. Ya, Kak. Halo. Oke. Sedikit menambahkan, Kak. Oke, monggo. Jadi pengamatan itu misalnya contohnya gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Berjalan, berlari, melompat. Halo? Ya, Kak, halo. Kendala sinyal mungkin, Kak Niken ya. Oke, Kak Niken. Mungkin Kak Dedi bisa menambahkan lagi nih. Kak Niken terkendala dengan sinyal. sementara biar ditambahkan Kak Diki, Kak Wahyu, Kak Ervin, kakak-kakak yang lain. Ada Saya yang ingin menerima bertanya masukannya. dari kelompok 3. Kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, monggo, tentang keterampilan gerak. Kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya izin bertanya ya Kak Dedi ya. Siap, insya Allah kalau bisa jawab. Contoh pemanasan atau warming up, maksudnya itu di luar dari apa ya? Di luar dari kebiasaan pada umumnya. Misalnya kalau pemanasan biasanya hanya statis, dinamis, kemudian memutari lapangan. Selain itu, kira-kira Kak Dedi sudah pernah mengaplikasikan atau menerapkan pemanasan yang berbeda kepada murid-muridnya mungkin? Siap, sudah menjawab, Kak. sedikit. Oke, monggo Kak Dedi. Di sini kita berbagi ya Kak ya. Mungkin apa yang dilakukan Kak Dedi ini belum pernah dilakukan oleh kakak-kakak yang lain. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman. Semakin banyak modifikasi pembelajaran kita, maka mungkin semakin anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran PJOK. Monggo Kak Dedi. Kalau saya biasanya menggunakan pemanasan yang itu dinamis statis sudah biasa ya. Kemudian saya menggunakan seperti ice breaking
melatih konsentrasi, Kak. Jadi Oke. misalkan kita mau materi bola voli. Bola voli itu kan yang digunakan tangan, kemudian pikiran ya. Jadi mungkin saya seperti ini, Kak. Misalkan ikuti gerakan Pak Dedi ya, tangan di atas. Kemudian tangan yang satu mengepal, yang satu membuka. Terus kemudian ini kan secara tidak langsung kan mereka kan sebenarnya ini penekanan di sini, Kak. Kita ini lama ini bisa sampai 1 atau 2 menit. Kemudian kan gini, misalkan tangannya 2 gini. Ini anak-anak udah kadang kan menirukan, anak-anak kan menirukan, oh yang kanan, oh ternyata dia madepnya yang kiri. Gitu ini sampai kadang-kadang anak-anak itu penasaran lagi Pak, tapi mereka tidak terasa di sini ini lengannya kan udah mulai ini besar ini. Nyut padahal ini kan nanti yang akan kita pakai untuk pada saat passing. Itu seperti itu biasanya, Kak. Ini kan tambahin, Kak. Jadi pemanasan ini ya Kak ya, apa otot lengan. Oke, itu mungkin untuk anak SMA ya, SMA SMK. Kak Niken? Ya Kak, ini kan sedikit nebeng, menambahkan ya Kak. Kan kalau SD ini kan ya enggak harus kalau monoton kan anak suka bosan. Jadi kadang dengan permainan misalnya ini kan yang kelas rendah apalagi Kak. Biasanya misalnya pakai lagu nih, kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi kita bagi dua depan ada bola ataupun jadi adep-adepan itu Kak. Kalau udah kepala, pundak, lutut setelah lutut misalnya saya ngomong menyebutkan bola itu cepet-cepetan ngambil bola begitu. Oke, jadi di situ melatih koordinasi gerak gitu ya Kak ya? Iya, konsentrasi kemudian kelincahan, kemudian kecepatan begitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Dedi, Kak Niken. Cukup ya, silakan ditutup presentasinya. Ini izin tanya 1. Oke, monggo. Kan kita ini kan suaranya nggak jelas Kak. Suaranya Kak Dedi? Kak. Mungkin kita cukupkan Kak, saya cukupkan. Besok ketemu luring aja lah kayaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, next terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi. Kak, presentasinya Kak Evin. Kak Dedi ini share screen-nya tolong di stop dulu. Kak dibacain aja ya. PPT-nya nggak ada tadi Kak? Nggak ada Kak. Nggak sah. Oke, belum ijab kabul jadinya belum sah. Ya, sama cek out. Dari kelompok 3 ini Kak, atas nama Pak Rian, ada Kak Feti dan saya Evin. Untuk menetapkan tanda atau prosedur. Apa ya tadi Kak Feti? Untuk menetapkan prosedur, pertama itu buat perjanjian kelas dulu. Nah, setelah buat perjanjian kelas, nanti kita permainannya untuk pemanasannya kita buat modifikasi. Ya. Yuk lanjut Kak Evin. Untuk mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran itu kayak cuaca Kak. Sebenarnya kalau di lapangan hujan kita di ruangan dan dimodifikasi pembelajarannya. Dan untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu anak harus fokus untuk melihat gurunya menjelaskan untuk materi seumpamanya menendang bola. Jadinya kakinya harus diperhatikan, gerakannya harus diperhatikan semuanya. Terus yang penggunaan waktu yang efisien itu secara S-Bring dan
proyektor ya Kak Feti tadi ya. Dan untuk menahapan konten dan aspek organisasi penugasan untuk keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu untuk menendang bola, sepak bola. Untuk urutan penyegaran yang dilakukan yaitu pertama, penjelasan tentang sepak bola, tendangan kaki bagian dalam. Untuk yang kedua, perkenalan bola dengan kaki. Untuk yang ketiga, posisi kaki yang tepat. Untuk yang selanjutnya, isyarat atau cue. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu posisi tubuh. Ya, tubuh itu dengan ayunan gerakan kaki. Dan untuk isyaratnya yaitu keseimbangan tubuh. Yang kedua, bagian kaki yang digunakan. Cukup, Kak. Oke. Kalian akan menjelaskan. Kita buka pertanyaan dulu, nanti Kak Rian yang membantu menjawab ya Kak Rian. Halo Kak Rian. Ya Kakak, siap. Oke, terima kasih Kak Ervin. Monggo kelompok 1 ingin bertanya atau menambahkan tadi presentasi kelompok 3, silakan. Oke, Kak David. Izin bertanya Kak, jadi tadi ada yang karena nggak tertuang ya, tidak tertuang di ini, jadi nggak kedengaran. Saya cuma menanggapi yang penggunaan waktu yang efisien itu, bahasanya tadi proyektor itu maksudnya ke arah mana dan bagaimana gitu Pak. Oke, silakan kelompok 3 untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak David. Oke, selamat pagi Kak David. Sehat selalu lah ya. Oke, di sini saya akan menambahkan tentang efisien masalah proyektor. Jadi proyektor itu mungkin di dalam kelas efisien, mungkin waktu cuaca panas atau cuaca hujan atau seminggu sekali itu anak itu menampilkan gerak dasar di kelas. Jadi sebelum pembelajaran praktek, anak itu harus dikasih materi. Mungkin anak itu lelah kalau setiap hari olahraga, Pak nonton video Pak. Oke, nonton video yaitu tentang pelajaran sepak bola. Gini loh, sejarah sepak bola ini seperti ini. Habis sejarah sepak bola, ukuran sepak bola itu seperti ini loh nak, cara menendang seperti ini. Jadi anak itu lebih efektif, efisien melihat, mendengar tentang pelajaran sepak bola menggunakan proyektor, nonton video biar anak itu tidak jenuh di luar kelas. Seperti itu Kak David. Oke Kak, terima kasih. Jadi kan intinya ke proyektor ini ya. Jadi saya kembali pertanyaan ke fasilnya nih Walan. Jadi penggunaan waktu yang efisien itu memang apakah proyektor itu masuk ke penggunaan atau yang diarahkan dari kelompok 1, 2, 3 kan berbeda terus ya tadi Kak ya. Penggunaan waktu yang efisien, ada yang penggunaan modul sesuai, karena kalau saya sendiri tadi penggunaan modul karena ya adalah penggunaan waktu yang efisien itu berdasarkan modul. Berdasarkan modul. Nah, ini dari kelompok 3 penggunaan alat. Nah, ini monggo diingat Kak, karena kita sama-sama, aku juga nggak ngeh ini ke sini. Oke, mungkin seperti ini ya Kak. Jadi karena tadi tidak menggunakan PPT tadi ya Kak, jadi kita hanya mendengar begitu. Mungkin efisien begini Kak, tadi dijelaskan oleh Kak Ervin, mungkin kalau cuacanya hujan begitu ya, jadi dialihkan seperti itu ya, pembelajaran itu jadi menggunakan proyektor begitu kira-kira Kak Ervin? Ya seperti itu Bu, contohnya Kak, contohnya sebelum mungkin kalau pakai proyektor apa nggak ngeri Kak Ervin? Enggak, maksudnya kan, maksudnya itu kan di luar, kita alihkan di dalam kelas untuk pembelajarannya.
karena mungkin kendala ke cuaca, mungkin di jam terakhir kondisi panas, atau mungkin kondisi hujan, mesti masukkan ke dalam kelas. Nah, kita menonton video pembelajaran. Seperti itu mungkin, Kak. Oke. Oh, berarti ini larinya bukan ke efisien ya, Kak? Kalau penggunaan alat tuh ke keefektifan atau keefisienan gitu ya. Berarti gitu ya Mas Rian ya. Arahnya ke sana ya, ke efektifan atau keefisienan. Efektif sama efisien saling bereratan. Iya, saling mencakup semuanya gitu loh. Kalau cuaca hujan, kalau efisien pasti efektif. Iya, mereka berdua itu saling pendekatan lah, efisien. Jadi apa yang mungkin kalau seandainya anak olahraga itu jam pertama atau jam kedua hujan, apa kita mau lakukan olahraga? Oh tidak, mungkin di dalam kelas gitu. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Bisa kan ini Sukadana petirnya menghujam tanah terus iki. Piye iki solusinya? Oke. Ditutup dulu ini Kak Ervin. Nanti langsung kita akan ini. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sekian untuk presentasi kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya. Oke, kelihatan ya Kak? Oke, berburu referensi ini tadi sudah, kakak-kakak sudah menyajikan tadi ya, pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan syarat atau CUI pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke, refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Ini tugasnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari? Iya. Ada. Oke, jika ada, ini dilanjutkan. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran? Nanti saya akan membacakan ini atau langsung dijawab aja ya Kak, biar cepet ya. Ya, Pak. Oke, monggo silakan. Siapa ini yang ingin menjawab? Untuk satu Kak, tapi aku tuh. Wis gini cepet. Soalnya petirnya banter. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas pembelajaran gerak pembelajaran PJOK? Ada Kak. Jadi memang penyajian dari kawan-kawan itu kan semua banyak dikumpulkan jadi satu tuh jadi sangat menarik. Jadi saya udah mikir nih, besok mau tak giniin ini hari ini gini kan. Karena contohnya tadi saya jarang melakukan modifikasi untuk pemanasan. Saya langsung berpikir, modifikasi pemanasan, besok pada waktu lari tak setelin musik yang maju-maju mundur-mundur itu sudah sama kayak gerakan gerakan-gerakan untuk pemanasan yang lebih lanjut. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua, Kak Dedi. Kalau sama ya, tetap pertanyaan sama ya. Beda. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, tentunya saya sebagai pendidik terkait dengan informasi menarik pasti akan saya cari Kak. Kalau nggak ada pasti akan saya cari. Carinya dari berbagai macam sumber informasi, baik dari teman sejawat ataupun media-media lain. Artinya sebagai pendidik saya siap untuk dikembangkan dan berkembang. Oke. Alasannya itu tadi ya Kak ya. Alasannya apa? Alasannya agar tercapainya tujuan pendidik, agar tercapainya pendidikan yang berdiferensi pada pendidik. Oke. Pendidikan agar terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu ya Kak Dedi? Ya. Oke. Kakak-kakak, pada sesi akhir kita hari ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai. Kok semangat. Semangat. Oke, nanti ada ya kita bikin yel-yel ya. Oke, sebelum diakhiri kita nggak ada pertanyaan lagi kan ini? Cukup? Cukup. Minggu nanti. Suasananya, cuacanya nggak mendukung. Sesi, ya. Cuaca tidak mendukung. Tidak mendukung. Kita sesi foto dulu. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Foto 3. Kenapa gelap sekali? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua, jaga kesehatannya ya, karena seminggu ke depan nanti kita akan ekstra ya, sehari full. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Semoga kita sehat selalu. Oke, saya akhiri. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maaf, Kak Ketut. HP-nya nggak bisa buat Zoom, laptopnya juga nggak bisa buat Zoom. Iya. Alasan, Dek, Pak Ketut alasan. Pak Ketut alasan. Udah bisa keluar, Kak. Belum. Sudah. Saya